KRI Brawijaya 320, kapal perang jenis PPA atau Pattugliatore Polivalente d'Altura, telah resmi diserah terimakan kepada TNI AL oleh Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal dalam sebuah upacara di Italia. Kapal ini menjadi kapal perang terpanjang yang dimiliki Indonesia dan dijadwalkan akan tiba di tanah air pada bulan September tahun 2025. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah mengesahkan pembelian 2 unit kapal perang jenis Pattugliatore Polivalente d'Altura atau yang lebih dikenal dengan singkatan PPA dari galangan ternama asal Italia Fincantieri. Kesepakatan strategis ini tercapai pada tahun 2024 dan ditandatangani langsung oleh Chief Executive Officer Fincantieri, Pierroberto Folgiero, bersama perwakilan dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Informasi ini pertama kali diungkap oleh Naval News dalam artikel bertanggal 28 Maret 2024 yang bertajuk Fincantieri Signs Contract to Deliver 2 PPAs for Indonesia. Pembelian tersebut mencakup 2 unit dari total 7 kapal perang PPA yang semula dirancang dan dibangun Fincantieri untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Laut Italia. Namun dalam perjalanannya, 2 unit kapal ditawarkan secara langsung oleh pemerintah Italia kepada Indonesia sebagai bentuk kerjasama strategis yang mencerminkan hubungan bilateral yang kian erat antara kedua negara dalam bidang pertahanan. Memasuki tahun 2025, Indonesia telah meresmikan nama untuk kedua kapal tersebut, yaitu Kapal Republik Indonesia Brawijaya 320 dan Kapal Republik Indonesia Prabu Siliwangi 321. Upacara penamaan resmi ini berlangsung di galangan Fincantieri yang terletak di Italia, dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, serta perwakilan resmi dari pemerintah Indonesia. Fincantieri melalui akun resmi media sosial X pada tanggal 29 Januari 2025 mengumumkan bahwa kedua kapal yang sebelumnya diberi nama Marcantonio Colonna dan Ruggero di Lauria kini telah secara resmi berganti nama menjadi KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi sebagai bagian dari kekuatan TNI AL. Lebih lanjut, pada tanggal 3 Juli 2025, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut merilis keterangan resmi bahwa Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali atas nama Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Syafri Syamsuddin, secara langsung memimpin upacara serah terima dan pengukuhan Komandan Kapal Perang KRI Brawijaya 320 yang diselenggarakan di galangan Fincantieri Muggiano, Italia. Melalui proses serah terima yang berlangsung dengan hikmat tersebut, KRI Brawijaya 320 kini secara resmi telah masuk dalam struktur organisasi Satuan Kapal Eskorta Komando Armada II, yang merupakan salah satu kekuatan utama dari Komando Armada Republik Indonesia. Kehadiran kapal ini dipandang sebagai langkah monumental dalam upaya modernisasi alat utama sistem persenjataan Angkatan Laut Indonesia, serta mencerminkan tekad dan keseriusan pemerintah dalam menjaga kedaulatan maritim nasional di tengah dinamika keamanan kawasan. Jika seluruh proses berjalan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pihak Indonesia dan Fincantieri, maka KRI Brawijaya 320 diperkirakan akan tiba di wilayah Indonesia pada bulan September mendatang. Informasi ini juga telah dipublikasikan oleh Asian Defense Journal pada tanggal 13 Juni 2025 dalam artikelnya berjudul Indonesia to Receive First Fincantieri PPA in September. Sementara itu untuk unit kedua yaitu KRI Prabu Siliwangi 321, proses penyerahannya direncanakan akan dilakukan pada akhir tahun 2025. Kedua kapal ini termasuk dalam kategori frigate modern dari kelas tahun di Raffle yang memiliki kemampuan operasional multiguna serta spesifikasi teknis yang sangat canggih. Berdasarkan keterangan resmi dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pada unggahan tanggal 17 Juni 2025, kapal PPA ini memiliki panjang keseluruhan sepanjang 143 meter, lebar 16,5 meter, dan berat total mencapai 6.350 ton. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali, dalam pernyataannya yang dikutip oleh kantor berita Antara pada tanggal 6 Februari 2024, menyatakan bahwa PPA akan menjadi kapal perang dengan dimensi terpanjang yang pernah dimiliki oleh TNI AL. Kapal perang ini dirancang untuk mampu menampung hingga 171 personil kru, serta mendukung operasional 2 unit helikopter kecil seperti Super Helikopter 90 atau SH-90, atau 1 unit helikopter maritim kelas menengah seperti Agusta Westland 101 atau AW101.
Kedua jenis helikopter ini dirancang secara khusus untuk kebutuhan maritim dengan kemampuan dalam misi anti kapal selam, pertempuran anti permukaan, evakuasi medis, serta operasi pencarian dan penyelamatan. Perbedaan mendasar antara SH-90 dan AW101 terletak pada kapasitas angkut, dimensi fisik, serta sistem sensor dan peralatan tempur yang terpasang. Integrasi helikopter tersebut secara langsung meningkatkan fleksibilitas dan daya tempur kapal dalam berbagai jenis misi laut terbuka maupun perairan sempit. Dalam aspek kendali tempur dan pengolahan informasi, kedua kapal ini telah dilengkapi dengan Combat Management System SADOC Mark IV yang diproduksi oleh perusahaan teknologi pertahanan Leonardo dari Italia. Sistem ini merupakan perangkat lunak terpadu yang menghubungkan seluruh sensor, jaringan komunikasi, sistem kendali senjata, hingga pusat komando kapal sehingga meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengambilan keputusan di medan operasi yang penuh tekanan. Sistem radar dan sonar yang terpasang pada kapal ini memiliki kapabilitas untuk mendeteksi dan mengidentifikasi target di berbagai spektrum, mulai dari udara, permukaan laut, hingga bawah permukaan. Sensor-sensor tersebut juga memungkinkan kapal untuk membedakan antara ancaman nyata dan elemen non-tempur guna menghindari salah identifikasi dalam situasi kritis. Di bidang persenjataan, kapal ini dipersenjatai meriam utama 127/64 Lightweight Vulcano dengan jangkauan tembakan maksimum hingga 40 km. Selain itu, tersedia pula meriam sekunder 76/62 Strales Sovra Ponte yang dioptimalkan untuk pertempuran jarak menengah. Untuk pertahanan jarak dekat, terdapat 2 unit meriam otomatis kaliber 25 mm. Adapun untuk sistem serangan strategis, kapal ini telah dipersiapkan untuk mengoperasikan rudal udara ke udara Aster 30, serta rudal jelajah Scalp Naval yang dikenal dengan presisi tinggi dalam serangan jarak jauh. Selain itu, tersedia peluncur rudal anti kapal dan sistem torpedo untuk menyerang kapal selam musuh, sehingga memastikan bahwa kapal PPA ini benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai kapal perang multiperan yang sangat modern. Dengan seluruh spesifikasi dan kemampuan tempur yang dimiliki, kehadiran KRI Brawijaya 320 dan KRI Prabu Siliwangi 321 menjadi representasi konkret dari transformasi kekuatan laut Indonesia menuju era modern yang mengedepankan teknologi mutakhir, interoperabilitas dengan mitra global, dan kesiapsiagaan tinggi dalam menjaga kepentingan strategis nasional di wilayah maritim. Kedua kapal perang ini bukan hanya sebatas alutsista baru, namun simbol dari visi jangka panjang Indonesia dalam menjadikan kekuatan laut sebagai elemen utama dalam sistem pertahanan negara. Kehadiran mereka akan memperkuat posisi TNI Angkatan Laut dalam menjawab tantangan di kawasan yang penuh dinamika geopolitik, terutama di sekitar jalur pelayaran strategis seperti Selat Malaka, Laut Natuna Utara, dan perairan Samudra Hindia. Dari sudut pandang operasional, kapal jenis PPA menawarkan kemampuan untuk melakukan operasi gabungan, baik itu misi patroli maritim, pengamanan wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE, pencegahan perompakan, hingga pengawalan kapal niaga strategis milik Indonesia. Dalam skenario lebih kompleks, kapal ini dapat pula dilibatkan dalam operasi multinasional di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, maupun kerjasama keamanan regional seperti ASEAN Defense Ministers Meeting Plus. Proses akuisisi kapal ini tidak hanya mencerminkan pembelian alat tempur, tetapi juga memperlihatkan langkah diplomasi militer yang cermat dan penuh perhitungan. Kerjasama Indonesia dan Italia dalam proyek ini diyakini akan membuka ruang kolaborasi baru, baik dalam bentuk transfer teknologi, pelatihan awak kapal, maupun kemungkinan produksi bersama di masa depan. Hal ini menjadi penting untuk mendukung pembangunan industri pertahanan dalam negeri yang secara perlahan tetapi pasti tengah didorong untuk menjadi mandiri dan berdaya saing. Di sisi lain, penamaan kedua kapal dengan mengangkat tokoh sejarah Nusantara, yakni Brawijaya dan Prabu Siliwangi, turut membawa pesan kuat mengenai pentingnya menjaga jati diri bangsa dalam setiap elemen pertahanan negara. Kedua nama tersebut bukan hanya sekedar identitas, melainkan pengingat akan kejayaan maritim masa lampau yang kini hendak dihidupkan kembali dalam konteks kekuatan angkatan laut modern. Dengan mengusung filosofi tersebut, TNI Angkatan Laut mengharapkan bahwa setiap prajurit yang bertugas di atas kapal ini tidak hanya membawa tanggung jawab teknis dan taktis, namun juga mengemban semangat patriotisme dan pengabdian terhadap bangsa dan negara. Setiap pelayaran, setiap misi, adalah wujud dari janji untuk menjaga merah putih tetap berkibar di samudra luas. Lebih jauh, kapal-kapal jenis PPA ini juga dirancang untuk mampu bertahan dalam peperangan berintensitas tinggi
dengan fleksibilitas menghadapi situasi krisis kemanusiaan, evakuasi warga sipil, hingga bantuan bencana alam. Hal ini sejalan dengan misi diplomasi pertahanan Indonesia yang tidak hanya fokus pada pertahanan teritorial, tetapi juga kontribusi nyata bagi stabilitas kawasan dan dunia internasional. Terkait struktur pertahanan nasional yang tengah dibangun secara menyeluruh, akuisisi kapal ini merupakan bagian integral dari Minimum Essential Force atau MEF tahap ketiga, yang mentargetkan tercapainya struktur kekuatan pokok bagi TNI hingga tahun 2024 dan seterusnya. Modernisasi yang berkelanjutan merupakan kebutuhan mutlak dalam menghadapi era baru pertahanan berbasis teknologi, cyber, dan kecerdasan buatan. Dengan demikian, keberadaan KRI Brawijaya 320 dan KRI Prabu Siliwangi 321 bukan hanya menambah jumlah unit kapal perang di armada TNI AL, melainkan menghadirkan kualitas superior, kemampuan adaptif, serta keunggulan strategis yang akan berdampak langsung pada postur pertahanan laut nasional Indonesia. Kapal ini adalah langkah maju, bukan hanya untuk militer, tetapi untuk seluruh bangsa. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas! Yang penting sopan.